Kekecewaan Bunga Zainal atas kasus dugaan investasi bodong yang merugikannya hingga 15 miliar nampaknya sudah memuncak. Aktris tersebut menunjukkan keseriusannya ketika mendengar kabar bahwa pihak terlapor tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 5 Februari lalu. Tak ingin menunda, Bunga langsung mendatangi kantor polisi bersama tim kuasa hukumnya. Pelaku dilaporkan sudah mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 11 siang. Sementara itu, Bunga tiba di lokasi sekitar pukul 6 sore dengan ekspresi yang menunjukkan rasa kecewa mendalam. Di depan awak media, Bunga mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya proses hukum yang sudah berlangsung selama 6 bulan tanpa kejelasan. Lebih lanjut, Bunga menyoroti lambannya penanganan kasus ini, mengingat pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Januari lalu. Namun hingga saat ini, tersangka belum juga ditahan. Nggak usah disampaikan, saya malah mau ketemunya sama Pak Penyidik kan, sama Pak Polisi. Kalau dia itu kan udah udah jadi tersangka dan udah jadi kapasitasnya Pak Polisi lah ya gitu. Nggak tahu ya alasannya tidak ditahan karena panggilan pertama itu yang saya tahu tersangka ini alasannya sakit. Yang saya mau tanyakan ya memang hari ini saya niatnya mau mempertanyakan kepada bapak-bapak penyidik di dalam kenapa nggak ditahan. Kalau alasannya sakit, saya dulu juga zaman sekolah kalau bolos bilangnya sakit pasti ada surat sakit, betul kan? Ya paling mbak-mbak sama mas-mas di sini juga sama setuju dengan saya. Jadi kalau sakit setahu saya kalau tidak sekarat ya artinya masih bisa jalan, masih bisa berkomunikasi, masih bisa bekerja, artinya itu kan tidak sakit. Ya, jadi dilampirkan dong surat sakitnya. Ya, dan kalaupun memang sakit harusnya dirawat di Rumah Sakit Polri. Alhamdulillah banget ya hari ini kunjungan saya disambut dengan baik ya oleh penyidik dan juga diri ya Bu ya. Artinya sangat positif sekali gitu. Dan saya juga terima kasih banyak akhirnya saya dapat kejelasan juga bahwa kasus saya saat ini sedang dikawal gitu loh. Jadi ya kita tinggal tunggu kelanjutannya aja gimana. Iya, jangan deh Mbak, saya takut dosa ya. Maksudnya saya masih di dalam sih sebenarnya mau banget ketemu ya dia kayak gimana sih lihat saya gitu ya. Kita tuh pernah berteman baik gitu loh. Saya pernah baik sama dia pun juga pernah baik sama saya gitu. Jadi sebenarnya penasaran aja sih kok segitu teganya sih dia lakuin itu sama saya gitu. Cuma tadi kalau dari Bapak penyidik disarankan sebaiknya tidak usah bertemu gitu. Nanti ada di penyidik penggelapan, jadi klien saya tidak ada, ini dalam proses, kita tunggu aja. Tapi membantah nggak dengan tuduhan yang kemarin semua 15 M itu? Tentu saja. Oh jelas kalau itu ya. Nanti ditanyakan di penyidik semua ya. Oke. Di tengah peliknya kasus dugaan investasi bodong yang melibatkan salah satu orang kepercayaannya, Bunga Zainal mengungkapkan keyakinannya bahwa teman yang selama ini ia percayai benar-benar telah melakukan penipuan. Hal ini tidak hanya membuatnya mengalami kerugian material yang sangat besar, tetapi juga mengguncang kondisi emosional dan mentalnya. Ya, aktris berusia 37 tahun ini mengaku sempat mengalami stres berat akibat kejadian tersebut. Untuk bisa fokus mengawal kasus ini hingga selesai, Bunga bahkan rela mengorbankan sejumlah tawaran pekerjaan di dunia hiburan. Meski mengakui berat untuk menolak tawaran yang datang, ia merasa bahwa keadilan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditunda. Kerugian ya. Kalau saya ngerasa kerugian ya rugi banget ya. Jadi saya nggak bisa syuting. Jujur Mbak, saya tawaran syuting saya tuh banyak banget. Syuting stripping ya. Itu banyak banget saya tolakin dari akhir tahun kemarin ya. Miliaran nggak sih Kak mungkin untuk menolak job tersebut? Tawarannya tuh miliaran nggak sih? Waduh Mbak, coba tanya ke PH-nya berapa sih episode saya ya kan? Kalau tiap hari mungkin
15 miliar itu mungkin bisa kembali dengan cepat, ya bisa ya. Tapi balik lagi, ya saya kayaknya udah nggak waktunya syuting stripping yang tiap hari ya, udah nggak prioritas. Terus kedua, saya emang konsen banget sama kasus ini. Saya sampai bilang sama Bu Ratna, Bu saya nggak mau kerja yang terlalu sibuk karena saya anytime polisi panggil saya untuk pemeriksaan dan proses ini saya harus bisa. Ya kalau berharap dikembalikan sih ya namanya manusia pada umumnya ya, saya berharap sekali uang itu bisa kembali. Artinya itu kan uang pendidikan anak saya, uang syuting saya yang kerja dari pagi sampai malam gitu. Ya manusiawi saya pasti berharap uang itu bisa kembali gitu. Tapi balik lagi kondisi dan keadaannya ya nanti mungkin Bapak polisi nih yang bisa menentukan gitu dan bisa diselidiki kembali dana itu sebenarnya kemana gitu ya, aliran dananya.